Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan mengupdate berita terbaru mengenai P3K guru ya. Oke, langsung saja apa beritanya? Nah, berikut beritanya. Maaf kalau agak sedikit ngeblur ya. Jadi, ketentuan peserta seleksi kompetensi pertama pengadaan P3K untuk guru tahun 2021 ya. Nah, setelah dilakukan rapat dan dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya Kementerian Menpan-RB, Kemdikbudristek, BKN, BKPP, dan tim Q&A Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri nomor 28 sebagai berikut. Jadi ini adalah penjabaran dari pasal 29 ayat 2. Oke, apa saja? Nah, isinya sebagai berikut. Yang pertama, pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar kategori K2. Jadi K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi ini guru negeri mungkin ya. Lalu nomor 2, dalam hal kebutuhan P3K yang tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikasi pendidik atau kualifikasi pendidiknya sesuai. Jadi mungkin ini yang dikunci-kunci itu ya. Jadi kalau di sekolahnya ada berarti dia langsung ditempatkan di situ ya. Lalu nomor 2, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar dari sekolah lain. Nah, ini menjawab kenapa kok ada beberapa instansi yang sekolahnya hilang gitu ya di P3K. Jadi kalau yang guru Dapodik di situ sudah daftar, maka dia akan menghilang dari SSC-ASN ya. Lalu nomor 4, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi bagi yang tidak ada formasinya boleh mendaftar di sekolah lain. Lalu nomor 5, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud angka 2 yang tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan sudah tidak dapat didaftar dari pelamar berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar kebutuhan P3K selama sertifikat atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Lalu nomor 6, pelamar sebagaimana dimaksud di nomor 5 itu dikategorikan ada 2 kelompok. Ya, kelompok pertama itu pelamar dari sekolah tersebut, yang kedua pelamar dari sekolah lain. Kita lanjut. Nah, nomor 7, pelamar sebagaimana dimaksud nomor 6 berkompetisi pada kelompok masing-masing. Nomor 8, pelamar pada kelompok kedua berkompetensi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa dari kebutuhan yang dimaksud angka kelima. Nomor 9, kebutuhan mengenai pengelolaan nilai dan penentuan kelulusan akhir itu merujuk pada peraturan pasal 30 Pemenpan-RB nomor 28. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai diperoleh tidak memenuhi ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Yang nomor 11, informasi mengenai sisa kebutuhan sebagaimana angka kelima disediakan oleh Panselnas. Nah, ini kasusnya itu mirip dengan 2018, CPNS 2018. Di 2018 itu banyak sekali yang tidak lolos PG. Ya. Akibatnya Kemenpan-RB itu menerbitkan aturan baru di mana yang tidak lolos PG, tapi di situ ada kuotanya itu diangkat di ranking. Nah, ini serupa. Jadi misalkan di sekolah A itu ada 2 formasi. Nah, guru honorernya di sekolah A itu ada 1. Kan berarti masih sisa 1 kan. Nah, 1 ini untuk guru honorer. Nah, sisa 1 yang sebelah sini ini boleh diisi oleh honorer sekolah lain, ya. Nah, honorer sekolah lain itu berkompetisi dengan honorer sekolah lain itu untuk memperebutkan 1 posisi ini saja, ya. Jadi posisi ini itu hanya diperuntukkan untuk guru honorer sekolah tersebut. Nah, guru honorer sekolah tersebut itu syaratnya dia cukup lolos passing grade. Dia maka akan mengisi di sini. Nah, untuk yang di sini, dia harus lolos passing grade dan dia dapat nilai tertinggi.
gitu ya. Jadi ada dua syaratnya. Yang pertama harus lolos PG, yang kedua dia nilai tertinggi, itu baru dia bisa menempati posisi yang satunya ini. Jadi posisi yang ini itu ditempati oleh guru honorer yang melamar di situ, banyaknya berapa. Nanti yang lolos PG berapa di ranking. Nah, ranking yang paling tinggi itu yang menempati angka yang pertama, gitu ya. Nah, ini kesempatan emas bagi yang sudah dikunci. Mungkin kata kuncinya yang sudah dikunci ya. Kan kalau sudah dikunci nggak bisa ke sekolah lain. Makanya kalau dikunci itu dia berarti istimewa. Dia cukup lulus PG, maka dia akan jadi P3K di sekolahnya itu, gitu ya. Nah, yang tidak dikunci itu nanti akan bersaing dengan sekolah lain, guru honorer sekolah lain, gitu ya. Ini kasusnya mirip dengan CPNS 2018. Oke, cukup sekian pemberitahuan update informasi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.